Ya, selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Saat ini bulan Desember. Kebiasaan kami selaku orang Toraja yang beragama Kristen itu akan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah perayaan Natal jemaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti ibadah perayaan Natal di Kompleks Duri, di Duri Kompleks ya, dari Persekutuan gereja-gereja di Duri Kompleks di Kabupaten Nrekang. Dan tempat ibadahnya ada di belakang kantor Polsek Alak Kabupaten Nrekang. Di situ ada satu gereja Toraja, jemaat Kalvari Sudu. Oke, kita sementara dalam perjalanan masih kurang lebih 10 km ke sana. Ini masih di wilayah Tanah Toraja. Mudah-mudahan perjalanan kita kali ini berjalan dengan lancar. Jadwal sih sebenarnya pukul 6 sore ibadah ya. Sekarang sudah pukul 6 lewat 3 menit, masih ada sekitar 10 km ke sana, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita masih dapat bagian-bagian awal dari ibadah Natal. Oke, teman-teman, sampai ketemu di ibadah perayaan Natal pada kesempatan kali ini. Ini masih wilayah perbatasan Tanah Toraja dan Nrekang. Beberapa ratus meter lagi kita akan masuk ke Kabupaten Nrekang. Ya, 100 meter di depan kita itu adalah pintu gerbang perbatasan Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Nrekang. Oke. Sekarang kita masuk di dalam wilayah Kabupaten Nrekang untuk mengikuti ibadah perayaan Natal kita. Oke, ikuti ya perjalanan saya ke ibadah perayaan Natal di daerah Duri Kompleks. Ya, seperti kita tahu bahwa Duri Kompleks ini adalah mayoritas beragama Islam, namun ada juga beberapa gereja yang pergi di sana. Kebanyakan gereja-gereja ini didirikan oleh para pegawai yang bekerja di Kabupaten Nrekang. Oke, sampai ketemu di gereja. Artinya di depan kita ini adalah warga jemaat yang akan pergi Natalan juga. Nah, ini view di Kecamatan Allah, tempat kita akan mengikuti ibadah perayaan Natal ya. Kita nikmati perjalanan lah. Memang di Kabupaten Nrekang ini warga yang beragama Kristen itu mungkin hanya sekitar 2 sampai 5% lah maksimal. Itu perkiraan saya, sekitar itu saja. Gereja hanya ada di kota Nrekang, di ibu kota kabupaten, berikut di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja. Di situ masih ada beberapa gereja lokal, dan sebagian besar memang warga jemaatnya masih suku Toraja yang berdomisili di Kabupaten Nrekang. Jadi ini adalah sebenarnya Natal yang berkesan karena dilaksanakan di daerah yang mayoritas Muslim ya. Dan gereja ini pun uniknya berada di bersebelahan dengan masjid. Selain kantor polsek ya, bersebelahan dengan masjid.
dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Yang menjadi panitia Natal itu adalah warga Muslim setempat. Ya, ini bukan cerita tapi memang fakta. Ketika ibadah perayaan Natal di sana, panitianya adalah warga Muslim setempat. Ini luar biasa, sebuah toleransi kerukunan umat beragama yang perlu dipertahankan, dan ini terjadi di salah satu kabupaten dengan penduduk Muslim terbesar di Sulawesi Selatan. Ya, kurang lebih setengah kilo lagi kita akan sampai di tempat kita untuk mengikuti ibadah perayaan Natal. Mudah-mudahan bukan saya yang paling terlambat ya, karena sudah hampir setengah 7 petang. Mudah-mudahan saja ibadah baru dimulai ya, kita sampai di sana. Di depan kita sudah ada menara masjid seperti yang kelihatan, dan gereja berada di belakang menara masjid itu. Di belakang masjid itu juga ada kantor polsek. Dan sepertinya kita sudah sampai. Lokasi gereja ada di depan ini. Kita akan masuk Polsek Allah ya. Lokasi gerejanya ada di sini. Mudah-mudahan kita tidak menghalangi ya. Kita coba cek dulu apakah kendaraan bisa naik atau kita parkir di sini saja. Sepertinya kita parkir di sini saja. Oke. Ya, kita tidur mobil di sini saja. Kita parkir di sini. Oke. Kita sampai. Kita sudah sampai. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
nakua. Teratu jomai kadelekan la sompa buang Isa. Ya tona janji mau buang Isa jo kota Bethlehem, ratu mi jauh kota Yerusalem, to batu pira-pira to macam kita bintuin jomai kadelekan. Ya to kota Bethlehem, mesa kota jo tanah Yudea, to na parenta Raja Herodes. Na mekutana tula kotau na kuah. Umbara nani ijaji topea la menjaji rajana to Yahudi. Kukita to bintuin jauh langi jo kadelekan na laratu kan sujui. Gajah sapakan mi Raja Herodes sola to Buddha jo kota Yerusalem to nasading itu apa na pau te eto pakita bintuin. Na suami Raja Herodes to kepala imam sola guru agama si rempun na kutanai minakua umborala nani jaji to raja mangpasalama to purana paujolo mo puang Allah Ta'ala pada nakua mo mebali jio kota Bethlehem jio tanah Yudea na sabak susi mojo to mangka nauki nabi to na anu kamu to Bethlehem jio tanah Yehuda teda to kumua kotami mo bicukuna na sapalan mai tangami laden to menjaji to lamparenta umaku to Israel. Ya to na isen mi Raja Herodes umbona ni ilajaji raja mangpasalama na palpetamban buni mi te eto pakita bintuin na kutanai langkana sai kumua waktu mikita jo bintuin ya to namang kamu empawani na suami male la kota Bethlehem na pasan di kumua male mo kamu nangah melo jo opea na ya ammi ampami pawana kumale toda sujui ya to namang kamu saading kadana raja te to pakita bintuin empat kalingkanna gajah parannu penawanna nasaba na kita pole omi to bintuin to mangkana kita jo kampungna ia jo bintuin jolanni namane torro jo sipatunna to bola nani torro jo opea mentama mi bola te to pakita bintuin na kita jo opea sola Maryam indona anak suju sompai na bukai mi to sepu ewana na bawani tepea na pangolay to bulawan kamanyang solamur ya to na pole mo lako kampung na lalanlay ko monaula na saba na pangingaran ni pong Allah Ta'ala lan tindona na kuang danggi mo mimales sikitan pole Raja Herodes. Amin. Itu tidak mengerti sama sekali. Maka karena ini Natal Oikumene, Natal kita bersama, sealangkah baiknya kalau kita bisa mengerti berita atau firman sukacita atau firman Natal ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bukannya semua imam kepala, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu
dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukannya, kembalilah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah orang Majus. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, dan bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada bayi kecil itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan sesudah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bethlehem di Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamulah akan bangkit bagimu seorang pemimpin yang akan memerintah Israel. Segenap jemaat Kristiani yang dikasihi Tuhan, Natal adalah peristiwa Natal yang sesungguhnya adalah saat Tuhan melawat umatnya. Umat yang dilawat Tuhan bukan pertama-tama orang Yahudi semata, bukan juga orang-orang Majus, bukan pula orang-orang yang ada di Timur Tengah, tetapi Natal adalah peristiwa di mana Tuhan melawat umatnya dimanapun berada. Ini berarti Natal itu bersifat universal, Natal untuk semua orang. Maka tepatlah kalau kita memaknai Natal kali ini dengan merayakannya secara bersama-sama dalam Natal Oikumene. Kendati kita sudah laksanakan itu bertahun-tahun, berkali-kali, beberapa tahun yang silam sejak adanya umat Kristiani hidup berdampingan. Tetapi lebih pada kita mau memaknai apa sebenarnya makna Natal itu. Tadi sebelum memulai ibadah dan perayaan ini, saya berbincang dengan Bapak Pendeta kita ini yang penuh dengan sikap keramahan, yang betul-betul seorang pelayan yang terbuka. Dia katakan, "Pastor, kami di sini umat di Sudu juga di Lando Kadawang, karena beliau juga melayani jemaat di Lando Kadawang, itu sangat kuat persatuannya. Kami umat Katolik dan umat Protestan itu bagaikan saudara. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Kami sungguh saling memperhatikan." Saya katakan, itulah tujuan kita beragama. Itulah tujuan kita beriman. Beriman, beragama berarti kita membuka diri kepada siapapun, terlebih ketika kita juga merasa sebagai senasib, sepenanggungan. Maka memang Natal harus kita maknai dalam kebersamaan. Dan karena itu bacaan hari ini itu kita sengaja angkat bagaimana Allah menampilkan kemuliaannya melalui tanda bintang kejora, bintang timur yang sangat terang, di mana bintang timur ini menuntun para Majus dari timur. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksudkan para Majus ini?
Para Majus itu adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik, para sarjana dari timur. Dan saya mencoba mencari lebih tahu lagi di mana itu Majus. Majus rupanya di timur, dan kemungkinan besar timur ini yang dituju atau yang dimaksud adalah Persia. Persia itu adalah kerajaan yang kuno, kerajaan yang besar pada zaman sebelum Yesus, zaman Herodes, dan zaman sesudahnya. Dan Persia ini tepat berada di antara perbatasan negara Iran dan Irak sekarang ini. Itulah orang-orang Majus berasal dari sana, orang-orang yang terpelajar. Kendati mereka terpelajar, mereka tidak menjadi sombong, mereka tidak menjadi tertutup hatinya, tetapi mereka bisa membaca tanda-tanda ilahi, tanda-tanda alam melalui bintang. Bintang itulah yang menuntun mereka sampai ke Bethlehem, tetapi sebelumnya sampai ke Yerusalem. Dan melalui bintang itu mereka bergerak, jalan mengikuti gerakan bintang, dan tiba di Yerusalem. Di Yerusalem bintang itu sejenak berhenti, atau boleh katakan beristirahat. Dan mereka ini bingung, mau kemana kita ini? Kita ada di kota besar ini, di Bethlehem, di Yerusalem. Tetapi mereka mulai membuka hati dan bertanya, di manakah dia bayi yang baru lahir itu? Kami datang dari timur mengikuti bintang ini, dan kami mengetahui bahwa ada seorang raja dunia, raja segala raja, King of King, dilahirkan di sekitar tempat ini. Tetapi di mana kami tidak tahu. Nah, ketika rakyat mendengar, bahkan sampai ke telinga Herodes, gempar Yerusalem. Oh, ada raja baru, ada raja dunia, King of King. Sehingga mereka mulai bertanya-tanya, di manakah raja itu? Maka Herodes berinisiatif mengumpulkan para penatua-penatua jemaat, para imam-imam kepala, para ahli-ahli kitab, dan bertanya, apakah memang ada dalam berita kitab Alkitab ini bahwa akan muncul seorang raja dunia, raja penyelamat yang disebut Mesias. Dan para penatua, imam kepala, serta para ahli-ahli Taurat, ahli kitab mengatakan, ya, memang benar. Itu dikatakan dalam Mika pasal 5 ayat 1 yang sudah dibacakan tadi oleh adik kita, dan juga yang saya kutip kembali, dan juga diulang lagi dalam perikop Injil Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi memang sudah diberitakan dari perjanjian lama. Itu 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus, ini perjanjian lama sudah ada. Dan itu diberitakan dalam perjanjian lama bahwa akan muncul seorang raja dunia, sang Mesias. Dan tepatnya akan muncul dari Tunggul Isai, dari kota atau kampung dusun sekalian, itu Bethlehem. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa mesti di Bethlehem, di tanah Efrata? Kenapa bukan di Yerusalem, sudah terkenal tempat itu? Kenapa bukan di Kapernaum, itu juga terkenal? Atau kenapa bukan di wilayah Yudea atau Galilea, atau di tempat-tempat yang lain? Kenapa di Bethlehem? Saya tidak tahu, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita kembali kepada kamus besar, apa itu arti Bethlehem? Dalam bahasa Ibrani, Bait Laham. Bait Laham berarti bait itu rumah. Kalau dalam bahasa Arab, baitun, ya, itu rumah. Laham atau lahma itu daging anak domba, atau anak domba yang kecil. Nah, bait anak domba, rumah daging anak domba atau rumah anak domba, di mana Yesus sendiri adalah anak domba yang dipersembahkan untuk menebus umat manusia yang berdosa. Maka Bethlehem
Bethlehem adalah kota suci selain Yerusalem, kota di mana kelahiran Sang Juru Selamat, anak domba, Bait Laham atau Bait Lehem. Nah, itu mengenai Bethlehem. Tetapi kita mendengarkan di sini orang Majus dari timur yang sebelumnya belum beriman Kristiani, tetapi ketika melihat bintang timur, bintang kejora, mereka berjalan mengikuti gerak bintang dan mereka terbuka hatinya karena mereka adalah ahli nujum atau juga sarjana perbintangan. Mereka tahu ini ada sesuatu yang istimewa, kita mesti pergi melihat. Dan betul mereka tiba di tempat di Bethlehem. Mereka tidak datang kosong, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka sudah datang dari jauh, berhari-hari berjalan kaki, lewati padang gurun yang luas dan sangat mengerikan. Di siang hari panas, masih banyak juga binatang-binatang buas. Di malam hari sangat menggigil, sangat dingin, tajam karena angin dan lain sebagainya. Juga masih banyak lagi binatang-binatang yang kasat mata, kadang-kadang hitam, gelap, putih, tidak jelas bentuknya apa. Tapi mereka melawan semuanya itu tanpa ketakutan. Mereka berjalan beriring bersama. Dan karena berjalan bersama, beriring bersama bisa tiba di tempat tujuan mereka. Untuk meninggalkan begitu saja. Saya katakan, ibu sudah merayakan Natal di sana. Karena Natal berarti kita membawa damai, membawa ketenangan, membawa rasa aman, membawa rasa nyaman. Ketika kita melayani orang dengan tulus, di mana-mana kita sudah menghadirkan Natal, melahirkan Kristus, membawa cinta kasih, membawa damai kepada sesama. Natal tidak cukup hanya di dalam liturgi di gereja, tetapi Natal yang paling utama dalam kehidupan bersama. Kita mau membangun relasi kehidupan bersama sama lain, bergandengan tangan seperti dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi. Kami umat Kristiani di sini, Pastor, itu sangat bersatu, sangat pokok persatuan kami. Dan betul memang saya alami bukan suatu kata-kata pujian atau semacam ya penghiburan, tapi saya memang mengalami umat di sini terbuka satu sama lain juga di Landok Kadawang. Ketika kita merayakan bersama syukuran panen, wah banyak saudara-saudara kita dari gereja-gereja lain datang juga merayakan syukur itu, merasakan syukur dan bergembira bersama. Itu pertanda kita bersatu dan sudah menghayati Natal. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin.
Pena angking untamu ika sayami rampung tolongi kami taumi kutuan temeran dosa baik dongan pada mau kana kasih temu lindo kipuan natampe donganmu kada tuanna belana masena lako panam-panam pada mau pakna kasih temu lindo kipuan natampe donganmu kada tuanna belana masena lako panam-panam
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun Oke, sudah.
sembah dan muliakan Dia dengan kidung-kidung indah surgawi. Selamat datang penebusku, selamat datang putra malam. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan." yang telah mengkomunikasikan firman Tuhan, terlebih makna Natal yang sesungguhnya untuk kita maknai di dalam kehidupan keseharian kita. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah bertugas di dalam pelaksanaan ibadah. Tuhan memberkati di dalam kehidupan selanjutnya dan terlebih dalam pelayanan. Kita melangkah ke acara berikut, yaitu Sek Allah. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini tentunya rasa bangga, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam suasana yang aman dan damai. Tentunya pada malam hari ini saya mewakili pemerintah Kecamatan Allah selaku Kapolsek Allah. Tentunya saya sangat bersyukur karena pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan selamat Hari Natal kepada saudara-saudara saya umat Kristiani. Mudah-mudahan perayaan Hari Natal ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini pula saya selaku Kapolsek Allah
yang mana bertugas kurang lebih baru 6 bulan di Kecamatan Allah ini. Saya melihat toleransi antara umat beragama cukuplah tinggi, cukup baik, dan mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga, terjalin, sehingga situasi Kantikmas yang ada di wilayah kita ini tetap aman, lancar, dan kondusif. Mudah-mudahan dalam menyongsong tahun baru 2023 ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seharian, dan mudah-mudahan dengan situasi yang aman dan kondusif ini mudah-mudahan tetap terjaga. Dan dari pihak kami dari kepolisian tentunya tidak adalah apa-apanya tanpa ada bantuan, tanpa ada kerjasama dari seluruh masyarakat, khususnya ada di. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari pemerintah Kecamatan Allah mewakili mengucapkan selamat Hari Natal kepada saudara-saudara kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pastor Paroki Getengan, yang terhormat Kepala Kepolisian Sektor Allah bersama dengan jajarannya, yang terhormat para pendeta, para gembala yang ada di Duri Kompleks, dan kalau ada dari tempat-tempat lain, yang terhormat Majelis Gereja, Penatua dan Diaken, yang terhormat tim kerja perayaan Natal umat Kristiani di Sudut, yang saya hormati pula Bapak TNI Babi Kantikmas yang ada di sektor Allah, yang saya hormati sidang Masaraya Natal yang saya kasih pula. Pada saat ini kami akan dipersilakan untuk menyampaikan dengan dari Stasi Limbong, dari Tangsa, dari Redak, dari Poporan, dari Salubarani, dan mungkin masih banyak jemaat-jemaat Tuhan yang boleh bersama dengan kita ini. Dan ini yang menjadi kesan yang akan kami sampaikan, bahwa kesan pertama ini adalah terjalinnya toleransi, sehingga saat ini boleh kita menikmati sukacita Natal, sehingga pendar lampu kecil-kecil tampak beradu jadi satu, bertautan erat berlomba memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun lalu mengingatkan sang juru selamat telah tiba. Dan kesan kedua, bahwa dalam perayaan Natal saat ini boleh dipimpin oleh pastor dari Paroki Getengan, itu yang membuat kesan bagi kami pengurus Oikumene Duri Kompleks. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati selanjutnya. Dan menjadi kesan ketiga, bahwa pada perayaan Natal pada saat ini di Duri Kompleks, 4 denominasi pada perayaan yang ke-9, dan ini yang menjadi pesan kami yang kesan yang dapat kami sampaikan, dan yang menjadi pesan kami selaku pengurus, bahwa marilah kita saling mendoakan, saling merendahkan diri, saling mengampuni untuk membangun persekutuan, dan maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan.
yang bisa kami sampaikan saat ini, dan selanjutnya bahwa informasi bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Natal Oikumene Duri Kompleks pada tanggal 30 Desember 2022 Natal Oikumene Duri Kompleks akan dilaksanakan di Gereja Kibait Lando Kedawang pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Itu untuk informasi, dan saya akan mengakhiri bahwa selamat merayakan Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Yang terhormat, yang terhormat Bapak Pastor dari Paroki Gedengan, yang kami hormati Bapak Pendeta Majelis Gereja dan Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini. Kami bersyukur kalau hari ini, malam ini kita Natal bersama dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada cerita kami dengan Pak Julius tadi di bangku. 20 tahun yang lalu dia masih SMA, ada menghadiri Natal di tempat ini. Itu berarti sudah 22 tahun Pak Julius baru datang lagi di tempat ini. Artinya kami di umat Kristiani di Duri Kompleks tahun 1978 gereja yang di belakang ini dibangun. Jadi kelompok Nasrani di Duri Kompleks sudah ada sekitar tahun 1978. Jadi pembangunan gereja kami tahun untuk gedung baru ini 2019. Kami bersyukur banyak tangan-tangan yang menopang dari Bakale, dari Jakarta, dan dari berbagai tempat. Bahkan malam ini kami mendapat sumbangan lagi dari saudara kami, Bapak Julius Badung dari Banjarmasin, memberikan kami sumbangan 10 juta. Terima kasih untuk itu. Kemudian kami bersyukur bahwa tahun-tahun sebelumnya kami beberapa jemaat saja, tetapi dalam perkembangan ada yang datang, ada yang kembali, seperti tema kita kembali ke Toraja. Setelah pensiun mereka kembali ke kampung. Mereka mengalami sukacita di Duri Kompleks melihat keberadaan kami. Sungguh banyak hal-hal yang indah yang kami boleh lalui bersama, terutama saudara-saudara kami kaum muslimin boleh bekerja sama dengan kami. Tadi banyak sekali sumbangan tenaga yang diberikan kepada kami dalam mempersiapkan perayaan Natal malam hari ini. Umat Kristiani Duri Kompleks sangat dekat dengan saudara-saudara di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pengamanan Kapolsek Allah, Bapak Koramil dari Polsek dari Allah. Kami bersyukur kita boleh merayakan malam ini, malam Natal dengan aman dan tentram terkendali. Semoga Natal malam hari ini membawa damai, membawa sukacita bagi kita semua. Terima kasih. Damai di hati, muka ceria. Amin. Pertama-tama saya ucapkan dengan hormat Bapak Pastor, pengantar, pendeta dari berbagai denominasi yang sempat hadir pada saat ini.
yang kami hormati Bapak Polsek Allah, bapak-bapak dari TNI, yang kami hormati selaku panitia Natal, mekatabe kalau kita minta masolanasang turampo usi solangkan ni merayakan Natal yang kami adakan di Sudu, tapi aku pasti campur omo bahasa Duri, bahasa Indonesia, nah bahasa Toraya. Tak aku macam bahasa Duri, tak aku lancar mak bahasa Toraya, tak juga aku sambang gitu mak bahasa Indonesia. Pertama tang lama lan bebang pusanga tu lagu pokada, yang tu kada kurre sumanga. Otabe dem pamisa tu ina la tontong la tasabu. Yang tu mekatabe eduka kami laku pengurus oikumene Duri kompleks. Kada kurre sumanga atau pertama laki parampo yang tu kada kurre sumanga lako pastor dari Getengan. Kalau kami pikirkan di sini sudah menempuh perjalanan jauh karena ini lintas kabupaten. Yang begitu bersemangat datang di Sudu di sini untuk memimpin kita melaksanakan ibadah Natal Oikumene Sudu. Ada satu kata yang sangat mengesankan, bukan pada saat ini saja dan di lain-lain waktu pernah kita dengar, tapi diulang lagi pastor tadi bahwa makna Natal itu kelahiran Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Ya itu paralu lata pahami. Karena kadang dia sempit pemikiran ta susiaku barangkali tak analah susito. Tetapi pada malam ini, pada saat yang indah ini ditekankan oleh Bapak Pastor tadi bahwa kelahiran Yesus ke dunia itu untuk seluruh umat. Itu ucapan yang terima kasih yang pertama di dalam hal pelayanan, baik dari pastor maupun yang dilaksanakan oleh Bapak Pendeta dan petugas-petugas lain. Kedua, ucapan terima kasih kami kepada bapak-bapak pengamanan yang telah bersama-sama dengan kami. Tiada kata, tiada apa-apa yang dapat kami berikan, hanya kata terima kasih. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kami kepada orang tua, saudara kami, anak kami, tetangga kami dari kaum muslim yang
turut mengambil bahagian di tiap-tiap perayaan Natal pada tempat ini. Jelas sekali tadi, tapi maaf Pastor, saudara-saudara kami dari umat muslim yang ada di Sudu begitu antusias membantu kami di dalam perayaan Natal ini. Saya tadi pagi agak terlambat dan tidak sempat juga ikut ambil bagian dalam persiapan tadi siang karena saya agak-agak mengantuk. Saya dari Toraja tadi sampai di Sudu di sini jam 10 lewat. Sudah begitu banyak saudara kami dari muslim, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang mengurus masalah acara istirahat nanti. Ada satu tadi yang begitu berkesan di hati saya secara pribadi. Tadi saya muncul di sini sempat ketemu mantan Ketua DPR Kabupaten Enreka yang datang membantu kami. Coba kita bayangkan, beliau itu datang bersama-sama dengan kami, membuat tenda di luar, mengatur kursi. Dan kami syukuri, saya ucapkan terima kasih kepada beliau pada saat ini, bahwa tidak apa-apa saya sebutkan karena pada perayaan Natal keluarga saya di Rantepau kemarin saya sempat sampaikan bahwa kami ucapkan terima kasih kepada beliau waktu menjabat sebagai ketua DPR. Dia yang meletakkan batu pertama Pak untuk gedung gereja ini. Jadi mohon maaf barangkali melenceng dari perayaan kita, tapi pada saat ini juga karena ini menjadi beban mental buat saya pribadi kalau saya tidak sampaikan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses perayaan Natal, baik itu material, moral, dan tenaga. Yang keempat, sebenarnya itu yang tiada duanya. Ucapan terima kasih kepada kita semua yang turut hadir di tempat ini. Teristimewa yang telah menyumbangkan puji-pujian, baik itu dari sekolah minggu, paduan suara, yang barangkali tidak dapat saya sebutkan satu persatu dari mana karena agak-agak kurang mengingat, juga kurang hafal. Itu kami ucapkan terima kasih yang banyak. Semoga persembahan kita ini, pujian-pujian kita ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terakhir kata, bahwa kami selaku panitia, jikalau cara kami, penyambutan kami, dan pada waktu istirahat nanti
ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan, karena itulah kami, sampai disitulah kami yang ada di sini. Perlu saya tekankan Pak, bahwa kami yang ada di sudu ini, biasa orang kaget kalau saya di luar berbicara, bahwa kami di sudu kalau Natal Oikumene dilaksanakan oleh 11 kepala keluarga, tapi dihadiri sekian ratus orang. Itulah yang menjadi kebanggaan kami di sini dan kita semua. Mudah-mudahan kebersamaan yang kita jalin selama ini sampai saat ini dapat kita pertahankan. Mudah-mudahan ke depan persatuan, toleransi yang kita praktekkan selama ini dapat kita pertahankan dan dapat kita tingkatkan. Akhirnya pada malam ini kami semua umat Kristiani Sudu mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Sekian dan terima kasih. Dan saya selaku pemandu dan kelemahan, kesempurnaan dan kehidupan kita. Dan door prize-nya akan dilanjutkan sebentar. Bagi yang masih mau door prize, silakan.